Halo, saya Budi Siswanto dan pada hari ini kita akan membahas tentang Google Classroom yang sudah sangat biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi bukan memulai cara membuat dan sebagainya. Saya anggap Google Classroom ini sudah pernah digunakan pada semester berikutnya. Setelah satu semester kita menggunakan Google Classroom, mau tidak mau kita akan ketemu dengan yang namanya akhir tahun pelajaran. Ketika sudah akhir tahun pelajaran, yang harus guru lakukan biasanya adalah merekap nilai dan sebagainya. Dan setelah itu, yang akan dihadapi adalah tahun pelajaran yang baru. Nah, ketika kita sudah masuk ke tahun pelajaran yang baru, bagaimana nasib kelas yang kita buat pada semester sebelumnya? Tentu Anda pernah bertanya seperti itu. Apalagi kalau Anda mengelola banyak mata pelajaran. Oke. Kalau kita tambah dengan semester yang baru lagi, pasti akan lebih banyak lagi. Untuk itu, kita akan belajar bagaimana cara mengelola Google Classroom pada semester sebelumnya dan Google Classroom untuk kelas yang akan datang. Di mana kita tidak menghilangkan data-data pada kelas sebelumnya, namun manajemen kelasnya tetap baik dan rapi. Mau tahu seperti apa cara pengelolaannya? Pantengin terus. Baiklah, kita langsung masuk ke Google Classroom kita. Kalau Bapak Ibu belum masuk ke Google Classroom, silakan login ke Gmail, kemudian pilih menu titik 9 dan pilih Classroom. Ini adalah tampilan Google Classroom saya. Perlu saya informasikan, di sekolah saya, Google Classroom menggunakan G Suite for Education, di mana semua akun guru dan akun siswa itu dibuatkan oleh sekolah. Jadi, guru dan siswa tidak menggunakan akun Gmail pribadi yang belakangnya @gmail.com, tetapi menggunakan domain sekolah. Dan salah satu kelebihannya adalah jika kita membuat Google Classroom pada G Suite, itu akses keluar pada Gmail pribadi bisa dibatasi. G Suite for Education itu mempunyai kapasitas Google Drive yang tidak terbatas, sehingga kalau kita mempunyai kelas yang banyak mengupload materi, tugas-tugas dan sebagainya, tidak khawatir kapasitas penyimpanan kita penuh seperti pada Google Drive biasa yang hanya dapat menampung 15 GB untuk keseluruhan termasuk email, Google Drive dan semua yang berkaitan dengan akun pribadi tersebut. Dengan dibuatkannya akun G Suite oleh sekolah, maka ini memudahkan sebagai fungsi kontrol kepada guru itu sendiri apabila menghadapi kendala teknis. Begitu juga dapat melihat perkembangan guru sudah mengajar sampai tahap mana dan materi-materi serta tugas apa saja yang sudah diberikan kepada siswa. Baik, kita masuk ke topik. Ini adalah tampilan kelas pada Google Classroom saya, di mana admin mempunyai sekian banyak kelas. Tentu dengan banyaknya kelas seperti ini, kita memerlukan satu manajemen classroom yang baik, sehingga nanti tidak tumpang tindih antara semester 1 dengan semester yang lain, atau bahkan tahun pelajaran dengan tahun pelajaran yang lain. Kemudian, kelas ini kita tidak mau hapus, tetapi kita akan simpan dan masih terdapat semua file pada tahun pelajaran sebelumnya, sehingga dia menjadi track record siswa tersebut pernah bergabung pada kelas mana di tahun berapa. Jadi file-file yang ada di dalamnya itu tidak hilang dan siswa bisa mengaksesnya kapan saja sebagai bukti track record mereka telah mengikuti pembelajaran pada setiap tahunnya jika mereka sudah naik kelas ataupun sudah naik jenjang. Caranya adalah pilih menu titik 3 di sini,
Kemudian di situ ada berbagai menu yang lain. Nah, ada menu move, menu edit, menu copy, dan archive atau arsip ya. Yang akan kita bahas di sini adalah menu archive ini. Sebelumnya saya akan tunjukkan tampilannya di siswa. Ini adalah tampilan kelas di siswa. Siswa ini hanya mempunyai satu kelas saja. Kemudian ini adalah tampilan di admin. Nah, kita akan simpan dia sebagai arsip dengan memilih menu archive. Kalau kita klik archive, maka di sini kita akan dapat notifikasi bahwasanya kelas yang sudah di archive atau diarsipkan itu tidak bisa diedit kembali. Jadi dia hanya sebagai arsip, masih bisa dilihat, masih bisa disimpan baik di admin, guru ataupun siswa, tetapi dia tidak dihapus baik kelasnya maupun isi file yang ada di dalamnya. Oke, langsung kita klik archive. Kemudian kelas di sini ini akan berpindah, hilang di halaman utama pada classroom saya dan masih bisa diakses di sini. Kita klik ke bawah karena kelas saya banyak ya. Nah, oke, ini menu archive ada di sini, archive kelas. Nah, kelas ini tadi yang berada di beranda atau di home sekarang sudah pindah ke menu archive ataupun arsip. Dan apabila kita sudah masukkan ke sini, semua file yang ada di dalam kelas ini sebenarnya masih bisa diakses. Tetapi dia tidak bisa diupdate. Kita bisa melihat nih contohnya tugas-tugas, kemudian kita bisa melihat kelas drive folder. Semuanya file-file ini masih ada di situ dan tidak hilang. Kemudian setelah kita archive, apa yang terjadi pada halaman siswa tentang kelas tersebut? Mari kita lihat ke halaman siswa. Klik. Nah, ini adalah halaman siswa yang tadinya ada satu kelas di sini, sekarang sudah kosong. Artinya, classroom pada kelas tersebut sudah tidak tampil pada tahun pelajaran 2020-2021. Tetapi siswa tersebut masih bisa mengaksesnya, yaitu dengan mengklik menu yang sama, menu hamburger ini ya, atau garis 3 ini menu hamburger, kemudian pilih archive class atau kelas yang sudah diarsipkan. Nah, siswa bisa mengakses kelas tersebut di sini, klik archive, kemudian ini adalah kelas yang tadi diarsipkan oleh guru ataupun admin. Ketika dibuka, semua filenya masih ada di dalam. Tugas-tugas yang pernah dikerjakannya juga masih ada. Jadi dia tidak hilang. Kalau seandainya kita suatu saat ingin memanggil kelas tersebut dan tampil lagi di beranda, kita bisa pilih menu titik 3 ini dan memilih restore. Kalau kita restore, oke, kita restore, maka di archive ini hilang dan dia akan kembali ke halaman utama di sini. Begitu juga siswa ini juga dapat melihat kembali apabila kelas tersebut sudah di restore oleh guru ataupun admin yang bersangkutan. Sehingga apabila semua kelas yang tahun kemarin sudah selesai pembelajarannya, jangan dihapus, tetapi cukup dijadikan dia arsip yang dimana kita bisa mengaksesnya lagi, kita bisa mereview, kita bisa restore kembali apabila kita memerlukan. Begitu juga dengan siswa yang mengikuti pelajaran pada kelas tersebut masih mempunyai track record sampai kapanpun walaupun sudah selesai pendidikannya. Lalu selanjutnya, apabila kita sudah merestore semua kelas atau mata pelajaran pada tahun kemarin, berikutnya kita bisa membuat kelas baru karena halaman dari ruang kelas kita ini tentunya kosong untuk memulai tahun pelajaran yang baru. Sehingga manajemen classroom itu bisa tetap rapi tanpa kita harus menghapusnya. Tetapi sekali lagi saya perlu ingatkan bahwasanya
Untuk Google yang biasa hanya mampu menampung 15 GB termasuk email keluar dan masuk. Sehingga nanti kalau sudah terlalu banyak setiap tahun kita archive kelas dan sebagainya, tentu kapasitas itu akan terpenuhi. Selanjutnya, kalau ini sudah kosong, sudah diarchive semua kelasnya, sudah diarsipkan, maka Anda bisa membuat kelas baru dengan mengklik tanda plus ini dan pilih create class. Baik, sampai situ saja. Cukup sederhana dan bisa langsung dipraktekkan. Sehingga kelas kita yang sudah berjalan tidak serta-merta dihapus, tetapi cukup diarsipkan saja. Baiklah, demikian video hari ini yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Jika Anda mempunyai cara yang lebih mudah dan sederhana, silahkan bagikan pada kolom komentar sehingga kita bisa saling berbagi ilmu. Selanjutnya, jika Anda anggap ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Mungkin dalam waktu Stop dulu ya.